Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya semuanya ya. Oke teman-teman, selamat datang di mata kuliah Asas Teknik Kimia 1. Hari ini perkenalkan nama saya Alif Gita Arumsari ya. Saya nanti yang akan menemani teman-teman dalam perkuliahan Asas Teknik Kimia 1 ini ya di program studi Teknik Kimia. Baik. Nah, sebelum perkuliahan dimulai, saya coba jelaskan dulu untuk rencana pembelajaran studinya ya di mata kuliah Asas Teknik Kimia 1 ini. Sebentar ya, saya share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat ya, teman-teman? Sudah ya? Jelas terlihat, Bu. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, ini merupakan RPS ya, rencana pembelajaran semester ya. Ini nanti yang akan teman-teman eh, dapatkan ketika teman-teman mengikuti kuliah Asisten Kimia 1 ya. Nah, ini merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS ya. Kemudian di sini ada bobot penilaian juga dalam perkuliahan ya, ada nilai A, B, C, D, dan E ya. Nah, kemudian bobot penilaiannya di sini untuk A adalah lebih besar dari 80, ya untuk B ini adalah kurang dari 80 sampai lebih besar dari 70, untuk C ini adalah lebih besar dari 60 dan kurang dari 70, D ini adalah lebih besar dari 50 dan kurang dari 60 ya, dan E adalah kurang dari 50. Baik, kemudian di sini ada capaian pembelajaran lulusan ya. Nah, ini merupakan CPL yang dibuat ya oleh program studi teknik kimia ya di dalam RPS Asas Teknik Kimia 1 ini ya teman-teman ya. CPL-nya yaitu mampu memahami konsep sains, alam, dan prinsip aplikasi matematika ya pada analisis perancangan proses, sistem pemrosesan ya, dan peralatan. Kemudian, CPL selanjutnya yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah ya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL selanjutnya yaitu mampu menerapkan matematika, sains alam, dan prinsip rekayasa engineering. Oke, selanjutnya ada capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, di capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar teknik kimia. Ya, jadi nanti teman-teman akan belajar mengenai konsep dasar teknik kimia. Misalnya, contohnya komposisi campuran, kemudian stoikiometri ya, neraca massa, ya, kemudian konsep energi dan konteks industri kimia. Lalu, selanjutnya mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan konsep teoritis sains rekayasa ya, khususnya dalam analisis perancangan proses kimia. Ya, nanti ini akan kita bahas, termasuk pemahaman dan aplikasi neraca massa dan energi. Kemudian, mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat ya, berdasarkan analisis data. Ya, jadi menerapkan prinsip rekayasa yang kuat. Yang terakhir, mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan analitis, pengambilan keputusan ya, seperti menangani neraca massa dengan atau reaksi tanpa kimia, perhitungan entalpi, analisis proses pembakaran. Lalu di sini ada deskripsi singkat mata kuliah ya. Jadi ini merupakan mata kuliah yang mempersiapkan keahlian kita untuk menghitung dan menyelesaikan persamaan neraca massa dan energi pada sistem proses kimia ya. Karena ini merupakan mata kuliah inti dari program studi teknik kimia ya teman-teman. Kemudian nanti yang kita pelajari ya atau materi pembelajarannya ini yaitu komposisi campuran, prinsip stokiometri dan neraca massa ya, kemudian formulasi neraca massa dengan reaksi kimia dan tanpa reaksi kimia, konsep energi dan yang terakhir adalah entalpi. Nah, ini adalah pustaka atau buku yang menjadi referensi untuk teman-teman pelajari nanti ya. Ada buku pertama yaitu buku Himmelblau ya dengan judul Basic Principle and Calculation in Chemical Engineering. Buku yang kedua yaitu punyanya Watson ya, Hogan dan Watson dengan judul Chemical Process ya, Principle. Kemudian yang terakhir ada Felder ya dengan Elementary Principle Chemical Process. Ini dosen pengampunya saya sendiri ya. Nah, ini nanti yang akan teman-teman dapatkan ya. Nah, lalu ini nanti ada tiap minggunya ya yang bisa kita dapatkan ketika mengikuti perkuliahan asas teknik kimia ini ya. Nah, ini perkuliahannya itu ada dua metode ya, metode daring dan metode luring ya. Jadi nanti di sini akan dibagi dengan metode daringnya dan ada metode luringnya. Gitu ya teman-teman ya. Ada metode luring ya, ada metode daring ya di sini. Ya. Jadi nanti ada bobot penilaian ya teman-teman ya, jangan lupa. Nanti ada UTS juga, ada UAS juga ya teman-teman ya. Nah, ini ada 16 pertemuan ya sampai ujian akhir semester. Saya harapkan teman-teman nanti lancar ya dalam mengikuti proses perkuliahan asas teknik kimia 1 ini ya. Baik teman-teman.
Kita masuk ke slide materinya ya. Nah, ini ke pendahuluan ya. Kita coba lihat di mata kuliah Asas Teknik Kimia 1 ya, tadi dengan bobot 3 SKS ya. Kemudian tadi capaian pembelajarannya sudah dibahas ya. Jadi mampu mengaplikasikan pengetahuan asas teknik kimia ya. Nah, jadi silabusnya tadi tentang satuan dan konversi, kemudian tentang mol, densitas ya, pemilihan basis, pengantar neraca bahan. Nah, ini pustakanya ya yang akan kita eh, buat pegangan ya, bukunya tuh ada Himablau tadi, ada punya filter dan sebagainya. Tuh ya, ini saya hapus dulu ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, nah ini yang penting juga nih tentang peraturan perkuliahan ya teman-teman ya. Di sini ada tugas 20%, kemudian absensi 15% ya, UTS 30%, UAS itu adalah 35% ya. Nah, ini perkuliahannya ya, metode perkuliahannya dengan metode daring dan metode luring. Nah, untuk tugas ya, jangan lupa selalu dikirim ke email saya ya, teman-teman ya. Jadi, nanti setiap tugas dikirim ke email ya. Bagaimana teman-teman sudah paham dengan peraturan perkuliahannya? Paham, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke slide berikutnya ya, kalau begitu. Nah, ini ya, pendahuluannya, introduction tentang input, proses, dan output ya. Jadi, di mata kuliah Asas Teknik Kimia 1 ini ya, teman-teman ya. Jadi, kita harus mempelajari dulu apa itu namanya input, proses, dan output ya. Karena dalam sistem reaksi kimia, biasanya kan kalau kita tahu itu kan A ya ditambah dengan B gitu kan, dia akan menjadi eh, C ditambah dengan D gitu ya. Jadi ini merupakan proses yang umum terjadi pada reaksi kimia gitu ya. Nah, jadi A dan B ini adalah sebuah input ya. Nah, C dan D ini adalah sebuah output gitu ya. Jadi C dan D ini adalah sebuah output ya. A dan B ini adalah sebuah input. Nah, ini adalah sebuah proses ya. Jadi dia diproses ya, dia akan menjadi sebuah output. Nah, sebelum masuk ke C dan D ini, kita harus tahu dulu apa itu input ya atau masukannya. Jadi input biasanya ditandai dengan tanda panah ke kanan gitu ya. Jadi baris tahapan pertama gitu ya. Input atau feed ya, bahan baku ini berupa flow rate ya atau laju alir, temperatur ya, pressure atau tekanan, kemudian komposisi, kemudian ada fase. Fase ini bisa berupa fase cair, fase gas, dan fase padat ya. Jadi kalau misalnya kita pernah lihat di industri itu, kita pernah lihat tangki ini, misalnya ini sebuah tangki gitu ya, tangki tangki di sebuah industri, ya ada tangki satu, kemudian ini ada tangki dua gitu ya. Nah, di tangki satu ini ya kita harus tahu dulu ya di berikutnya sini ya. Nah, di tangki satu ini fitnya ada apa aja? Ya, laju alirnya ada berapa, temperaturnya berapa, kemudian tekanannya berapa, komposisi di tangki satu ini apa aja sih gitu. Kemudian fasenya berupa apa. Nah, dia masuk ke tangki berikutnya nih kedua. Ya, sama. Dia flow rate-nya berapa, temperaturnya berapa ya, dan tekanannya itu berapa ya, komposisinya apa saja. Kemudian fasenya ini berapa gitu. Nah, kemudian ini proses ya, proses tipenya. Nah, jadi sebelum masuk ke tahapan kedua nih, ini kan tangki satu, ini tangki dua nih ya teman-teman ya. Kita udah tahu nih tadi nih, di sini ada apa aja. Nah, sebelum masuk ke proses yang kedua, ya tahapan kedua, nah ini namanya proses ya. Jadi ada tipe proses sintesis, purifikasi, ada mixing. Nah, misalnya kita ada peristiwa proses mixing di sini, ada pencampuran. Ya, berarti di tangki satu dari bahan-bahannya ya dicampur ke dalam tangki dua gitu. Lalu ada variabel proses. Apa saja sih yang terjadi di dalam tangki tersebut? Oh, tekanannya berapa? Oh, temperaturnya berapa gitu ya. Kemudian konversi nilainya ada berapa? Baru nanti terakhir adalah output gitu ya atau produk. Nah, produk ini juga sama dengan input ya. Jadi di indikatornya itu atau yang harus kita kuasai itu ada flow rate, temperatur, ada pressure, ada komposisi, dan ada fasa. Ya, jadi memang ini adalah bagian-bagian yang harus dipelajari oleh teman-teman gitu ya. Jadi kayak misalnya kita mau bikin kue nih, mau bikin kue bolu, isinya apa aja sih? Ada telur, ada gula gitu ya. Kemudian ada tepung terigu gitu kan. Nah, itu kan kita harus tahu tahu dulu tuh berapa sih komposisinya gitu kan. Terus temperaturnya berapa sih gitu, gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lihat di yang berikutnya ya. Bentar. Oke.
Nah, jadi sebelum kita masuk ke input, proses, dan output, nah ini ada namanya dimensi satuan, hukum kekekalan massa, dan hukum kekekalan energi. Nah, tiga komponen ini yang harus kita kuasai ya teman-teman ya, ketika kita ingin mempelajari asas teknik kimia satu ini gitu ya. Nah, yang salah satunya adalah dimensi satuan dan konversi yang akan kita pelajari hari ini gitu ya. Nah, you are here ya, jadi kita ada di sini nih. Nah, finish kita ada di sini nih, material balance ya, di ending sini nih. Gitu. Karena kita ada di you are here ya di sini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi memang kita ceritanya kita mau lewat ke jembatan gitu ya. Nah ini yang harus kita kuasai itu mol, fraksi mol, density ya, ada tekanan, temperatur ya, ada konsentrasi. Oke kita lihat. Nah dalam kehidupan sehari-hari kita pernah berkata bahwa ukuran di kereta itu panjang, pohon itu tinggi sekali gitu ya. Nah kemudian kita lihat berapa panjangnya sih gitu kan. Kemudian sekarang jam berapa sih gitu. Nah, itu merupakan definisi dalam ilmu fisika ya yang ditulis sebagai besaran dan satuan ya. Jadi besaran ini merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai ya. Misalnya untuk besaran panjang itu satuannya meter, untuk besaran waktu itu satuannya detik ya atau second gitu. Nah, teman-teman kita lihat. Nah, selanjutnya ada konversi ya. Jadi tujuannya untuk mengkonversi satuan ya. Jadi dari satu sistem ke sistem lain. Kayak misalnya saya mau beli mangga nih. Eh, saya bilangnya saya mau beli mangga 2 kilo gitu. Tapi ternyata penjualnya tahunya itu 2000 gram. Nah, itu kan merupakan perbedaan komunikasi ya. Dia taunya gram, tapi saya bilangnya kilo. Walaupun hasilnya sama, 1 kilo itu 1000 gram. Kalau 2 kilo berarti 2000 gram, gitu kan. Tapi ini untuk menyamakan persepsi ya. Jadi kita harus mengkonversi. Artinya kita harus bisa menyamakan ya eh, kuantitas tertentu dari satu sistem ke sistem lain, gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat ada namanya satuan dan konversi di sini ya. Ada satuan internasional, kalau panjang itu ya dia meter, kalau berat itu dia kilogram. Tapi kalau AAS, kalau berat itu dia lbm ya atau pound massa. Kalau panjang itu dia foot gitu. Ya. Kalau untuk time dan temperatur dia time-nya sama ya second. Kalau temperatur dia Kelvin, kalau di AS itu dia Fahrenheit ya. Nah, ini ada CGS, ada FPS, ada British. Jadi ini memang satuan-satuan yang umum digunakan pada negara-negara tertentu gitu ya, termasuk ke kita juga gitu ya. Jadi dalam dunia engineering memang ini sering digunakan gitu ya. Tapi paling umum adalah satuan internasional ya, karena ini paling umum sekali digunakan. Ya, kita coba lihat ini konversi dan faktor konversi ya. Jadi prinsipnya mengalihkan semua angka. Misalnya 1 foot itu adalah 12 inci. Ya, itu namanya nih faktor konversi ya. Angka ini merupakan ekivalensi satuan. Berarti kalau 12 inci itu berapa? 1 feet gitu ya. Jadi tinggal dibalik aja. Berarti kalau dua, 2 feet itu, nah berarti kan satu dikali 12 ya. 12 kan satu. Berarti kalau dua berarti tinggal ditambahin dua tuh. Jadinya kan 24. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini namanya konversi faktor. Sekarang kita coba contoh soal ya tentang konversi satuan. Nah kita lihat sebuah pipa memiliki panjang 2,5 meter nih. Ya. Berapakah panjang pipa tersebut dalam satuan inci? Nah, kita kan tahunya kan tadi kan Pak satuan itu kan meter tuh. Walaupun kita tahu ini sama-sama tanya panjangnya ya. Nah, ini kan dia satunya meter. Nah, pipa nih ya. Yang ditanya adalah berapa inci. Kita tahunya itu 1 meter itu 100 cm. 1 inci itu 2,54 cm. Tapi meter ke inci itu berapa? Nah, cara yang pertama, ubah dulu meter ke sentimeter ya. Nah, 1 meter itu kan 1 senti. Kalau 2,5 meter berarti 2,5 dikali 100 ya. Hasilnya adalah 250 cm. Lalu kita udah dapat nih sentimeter. Sekarang sentimeter ke inci. Ya, 1 inci itu 2,54 ya. Berarti 2,54 ya dibagi 250. Hasilnya adalah 98,43 inci. Ya, jadi 2,5 meter itu adalah 98,43 inci. Gitu ya teman-teman ya. Sampai sini teman-teman paham ya? Paham, Paham, Bu. Bu. Ya, baik. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya ya, sebentar. Nah, ini ya.
Karena 3 feet berapa inci? Nah tadi ya, 1 feet itu kan 12 inci. Kalau 3 feet itu adalah berarti tinggal 3 dikali 12. Hasilnya adalah 36 inci. Itu ya mudah ya teman-teman ya. Jadi memang tetap harus menyamakan eh, satuan ya gitu. Jadi supaya supaya nanti penyebutannya sama. Walaupun artinya kita sudah tahu nih, oh ini sama nih gitu kan. Tapi tetap harus dikonversi ya satuannya gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi di slide berikutnya ya teman-teman. Nah, ini namanya laju alir. Jadi laju alir ini adalah kecepatan ya di mana material itu dipindahkan dari satu titik ke titik tertentu. Misalnya ini ada tangki A ya, nah ini ke tangki B ya. Jadi aliran dari tangki A mau ke tangki B ya ke sini. Nah, berapa banyak laju alirnya ya dari tangki A ke tangki B ya, gitu. Ini ada namanya laju alir massa, ada yang namanya laju alir volume. Ya. Nah, laju alir massa itu adalah kilogram per berat ya kilogram. Kalau volume itu dia volume ya atau aliran, gitu ya. Jadi ini memang eh, yang biasa digunakan ya untuk mengukur kecepatan di mana kecepatan tersebut bisa dipindahkan dari titik satu ke titik lain, gitu. Nah, ini ada macam-macam kecepatan aliran ya. Ada volume tadi ya, ada massa flow rate, ada molar, ada average velocity ya, dan sebagainya. Selanjutnya ada konversi temperatur nih ya. Tadi juga ada ya di satuan dan konversi ada Fahrenheit, ada Celsius, ya, ada Kelvin ya teman-teman ya. Contohnya kita coba lihat, ubah suhu 25 derajat Celcius ke dalam satuan Fahrenheit dan Kelvin. Nah, kita tahu bahwa kalau Fahrenheit ke Celcius itu berarti kan 1,8 ya dikali suhu yang diketahui ditambah 32. Kalau Kelvin, suhu yang diketahui ditambah 273 ya kalau dari Celcius ya. Berarti kita coba hitung, tadi nih suhu 25 ya, 25. Nah, 1,8 dikali 25 ditambah 32 ya. Hasilnya adalah 77 Fahrenheit. Selanjutnya, kita ubah ke Kelvin ya. 25 ditambah 273 ya. Nah, hasilnya adalah 298,14 Kelvin. Ini angka ini dari mana nih? 273, 1,8, ya 32 gitu. Nah, ini dari sini ya, teman-teman ya. Dari sini ya. Jadi ini memang sudah template hitungan dari konversi temperatur ya. Ini berlaku di skala internasional ya, teman-teman ya. Nah, ini selanjutnya ada berat dan gaya ya. Kalau kita pelajari di sini, sesuai hukum gerak Newton ya, merupakan hasil dari massa ya. Nah, ini 1 Newton itu 1 kilogram. 1 Dayne itu 1 gram. Centimeter per second. 1 lbf itu 32,174. Ini kalau kita bayangkan ada orang nih megang apel. Kalau 1 kilogram dia segini. Ya, kalau 1 lbm dia adalah 4 apel. Kalau 100 gram itu adalah 1 apel. Jadi gambarannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini konversi gaya ya. Ada F, kemudian gaya sama dengan C ya, konstanta dikali massa dikali percepatan ya. Jadi eh, kita lihat contohnya berapa gaya yang diperlukan untuk mengakselerasi 4 satuan massa 9 satuan kecepatan. Nah, ini tinggal dikonversi ya. Tadi kan 1 Newton itu 1 kilogram ya. Kemudian, nah ini kan 1 kilogram, 1 Newton 1 kilogram ya. Nah, berarti kita rubah saja. Kemudian 1 meter per second, nah ini tinggal dimasukkan ke sini ya. Nah, 4, kemudian dikali 9 meter per second ya, dikali 1 Newton, 1 kilogram. Hasilnya adalah 36 Newton. Kalau mau dijadiin ke lbm ya silakan ya, bisa aja. lbm sama dengan 32,174 lbm. Nah, berarti seperti ini ya, gitu. Selanjutnya di sini ada berat ya, yaitu W sama dengan M dikali G, di mana beratnya itu adalah W ya, weight. Kemudian M-nya itu adalah massa, kemudian G-nya adalah percepatan gravitasi ya. Nah, ini nilainya mutlak ya. Untuk nilai G yaitu 9,8 meter per second pangkat 2 atau 980 cm second pangkat 2. Itu kalau mau jadi feet 32,174. Nilainya sama ya. Artinya hanya saja beda satuannya aja ya. Ini satuannya beda ya.
ini satuannya beda. Tinggal teman-teman mau memakai satuan yang mana. Ingat ya, konversi satuan itu penting ya. Jadi tetap harus diperhatikan mau menggunakan satuan yang mana gitu ya. Nah, ini tugasnya ya, nanti teman-teman coba kerjakan. Seorang laki-laki memiliki massa 20 lb. Nah, berapa berat laki-laki tersebut di atas permukaan bumi dan bulan dalam satuan SI dan AS? Ya, nanti dikirim ke email ya, seperti biasa ya teman-teman ya. Jadi di sini memang ada bobot penilaiannya ya, tadi ya sudah dijelaskan di awal untuk penilaiannya. Ya, ada nilai tugas, UTS, UAS, dan absensi ya teman-teman, nanti jangan sampai lupa ya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya ya yang mau nah. Oh ya, silakan Izin, yang mau bertanya. izin ingin bertanya, Bu. Oh ya, siapa ini? Adi Aulia, Bu. Oh ya, Adi. Oke, Adi silakan. Baik, saya ingin bertanya, Bu, yang bagian satuan. Jadi, Oh, bagian satuan. kalau di satuan itu kan ada satuan yang tadi tuh bagian SI sama satuan bagian yang AES. Mm-mm. Tapi itu saya pengen tahu, Bu, dari kedua itu bedanya apa ya, Bu? Terus kalau misalnya kita sebagai engineer di praktik industri, kita perlu perlu banget nggak, Bu, buat nguasain dua-duanya? Terima kasih. Oke, iya, sama-sama Adi. Nah, teman-teman, nah ini ya tadi pertanyaannya mengenai satuan ya. Kita coba lihat di slide yang satuan tadi ya. Nah, ini ya tadi yang ditanyain oleh Adi tentang bedanya satuan antara SI dan AS ya tadi ya. Kemudian kita perlu nggak sih menguasai kedua-duanya dalam dunia industri? Nah, ini ya, ini pertanyaan yang bagus ya teman-teman ya. Jadi memang untuk satuan tersebut ya, di sini ada SI, satuan internasional, kemudian eh, AS ya itu American Engineering ya. Nah, satuan internasional ini merupakan satuan yang umum digunakan ya teman-teman ya. Jadi memang paling sering digunakan ya untuk eh, satuan ya, karena memang untuk menghadapi perhitungan dalam skala skala global ya, nah ini paling sering digunakan itu adalah SI atau satuan internasional ya. Memang sering digunakan. Nah, tapi ya, tidak memungkinkan untuk satuan yang lain juga digunakan gitu ya. Untuk yang AS ini American Engineering ya. Nah, ini American Engineering ini merupakan salah satu satuan juga yang digunakan di dunia engineering ya. Jadi American Engineering System ya. Ini biasa digunakan di Amerika Serikat ya. Jadi umum juga digunakan tapi di Amerika Serikat. Nah, kenapa ini keduanya penting ya? Jadi yang lain juga penting karena memang untuk menghadapi perhitungan dokumen ya. Karena kan tiap negara pasti kan memiliki bahasa dan perhitungan dokumen yang berbeda gitu ya. Jadi teman-teman juga harus menguasai gitu ya. Jadi solusinya teman-teman tetap harus bisa membaca semuanya ya, membaca semua satuan ya supaya nanti bisa mengkonversi satuannya secara akurat gitu ya. Jadi bukan satuan yang internasional aja ya, yang ini aja nih yang dipelajari, tapi ketiganya ya, ya keempatnya ini harus dipelajari juga gitu ya. Jadi untuk memperkaya wawasannya ya, oh kalau AS dia seperti ini, kalau CGS seperti ini gitu ya. Ini dalam dunia industri ini sangat sangat berguna sekali ya. Jadi karena memang ada dokumen yang hanya menggunakan AS saja perhitungannya gitu, atau ada juga dokumen yang menggunakan perhitungan British saja atau CGS atau FPS. Jadi kita harus tahu gitu ya. Tapi yang memang yang paling umum digunakan adalah satuan internasional. Seperti itu ya, Adi ya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Ah, ya, oke, sama-sama. Silakan ada lagi yang mau bertanya, teman-teman. Sudah cukup? Oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, baik, teman-teman mungkin cukup sampai di sini ya untuk perkuliahan kita hari ini ya, teman-teman. Nanti jangan lupa tugasnya dikerjakan ya di slide terakhir tadi ya, kemudian dikirim ke email ya, teman-teman ya. Ya. Kemudian nanti setelah sudah dikirim, jangan lupa konfirmasi ke saya ya kalau sudah mengirim tugas gitu. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Eh,
di pertemuan Asal Teknik Kimia 1. Nanti kita ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama.